dan berlaku adillah engkau di antara anak-anak. Sesungguhnya bapak kita berada dalam kesesatan. Bagaimana mereka itu saudara-saudari sifati bapak mereka sendiri bahwasanya bapak mereka adalah orang yang sesat, padahal bapak mereka adalah seorang nabi. Ketahuilah itu disebabkan karena Nabi mencintai Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya Yusuf. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 2587 dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Ketika ia berada di atas mimbar, ia menceritakan, a'tani abi atiyatan, suatu hari ayahku yang bernama Bashir telah memberikan sebuah hadiah kepadaku. Faqalat Urwatu bintu Ruwahah, maka ibuku yang bernama Urwah bintu Ruwahah mengatakan kepada ayahku Bashir, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ridha engkau memberikan anakmu hadiah sampai engkau mempersaksikannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bashir pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, inni a'taitu ibni min Urwati binti Ruwahah atiyatan fa amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan hadiah kepada anak saya yang bernama Nu'man yang saya dapatkan dari Urwah binti Ruwahah, dan ibunya mengatakan kepadaku, saya tidak ridho engkau memberikannya hadiah sampai engkau mempersaksikannya di hadapan Rasulullah SAW. Mendengar hal demikian, Rasulullah SAW mengatakan kepada Bashir, hal a'taita sa'ir waladika misla hadza. Wahai Bashir, apakah engkau telah memberikan hadiah kepada anak-anakmu yang lain sebagaimana engkau telah memberikan hadiah kepada anakmu yang bernama Nu'man? Ia mengatakan, la ya Rasulullah, saya hanya memberikan hadiah kepada anak saya yang bernama Nu'man. Mendengar hal demikian, Rasulullah SAW pun langsung mengatakan kepada Bashir, fattakullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah engkau kepada Allah wahai Bashir, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Bashir, dan berlaku adillah engkau di antara anak-anakmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk berlaku adil dalam segala hal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan melakukan kebajikan, membantu kerabat dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memerintahkan kita saja, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan para rasulnya untuk berlaku adil di tengah-tengah umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Ibadallah, orang-orang yang berlaku adil dunia akan mendapatkan ganjaran yang besar kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin an yaminir rahmani azza wa jal. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada pada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kilta yadayhi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma malu, itu bagi mereka yang adil dalam hukumnya, adil dalam keluarganya, dan adil di tengah-tengah masyarakatnya. Ibadallah, di antara bentuk keadilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bagi kita semua adalah bahwasanya wajib bagi kedua orang tua berlaku adil di antara anak-anak mereka dalam masalah pemberian dan hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i, begitu juga oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian dalam masalah pemberian. Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian dalam masalah hadiah. Di dalam hadis yang lain, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'dilu baina auladikum fin nuhal kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutf. Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian dalam masalah pemberian, sebagaimana kalian menginginkan mereka semua sama dalam berlaku adil kepadamu dalam masalah berbakti dan berlemah lembut. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketidakadilan kedua orang tua di antara anak-anaknya dalam masalah pemberian dan hadiah merupakan sebuah kezaliman yang sering terjadi di masyarakat kita dan banyak dilalaikan, sebagaimana yang disebutkan atau hadis yang kita sebutkan pertama tadi, ketika Bashir radhiyallahu anhu memberikan hadiah kepada anaknya yang bernama Nu'man, dan ia tidak memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang lain. Kemudian ia minta persaksian kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menolak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah engkau kepada Allah wahai Bashir, dan berlaku adillah engkau di antara anak-anakmu. Di dalam riwayat lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Bashir, la ashhadu ala jaurin, aku tidak mau memberikan persaksian atas kezaliman yang telah engkau perbuat wahai Bashir. Bahkan di dalam riwayat lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda kepada Bashir, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa, qala bala, qala fala idzan. Wahai Bashir, apakah engkau senang jika semua anakmu sama dalam berbakti kepadamu? Ia mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Bashir, kalau begitu jangan engkau lakukan perbuatan itu lagi. Ibadallah, ketidakadilan kedua orang tua di antara anak-anaknya dalam masalah hadiah dan pemberian merupakan sebuah kezaliman yang dapat menjadikan seorang anak durhaka kepada orang tuanya dan dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sesama saudara. Lihatlah kisah saudara-saudaranya Yusuf.
apa yang telah mereka perbuat, yaitu saudara-saudara Yusuf terhadap orang tua mereka sendiri, yaitu Nabi Yakub, dan apa yang telah mereka perbuat, yaitu saudara-saudara Yusuf terhadap saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf alaihissalam, disebabkan karena Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara Yusuf yang lain. Mereka pun mengatakan, "Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum fatakunu min ba'dihi qauman salihin." Disebabkan gara-gara Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Mereka itu saudara-saudara Yusuf mengatakan, "Iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah." Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah dibandingkan dengan kita, padahal kita ini merupakan satu golongan yang sangat kuat. Sesungguhnya bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buang dia ke tempat yang jauh agar perhatian ayah tercurahkan kepadamu. Setelah itu kamu menjadi anak yang soleh. Perhatikan ayat ini wahai kaum muslimin. Bagaimana mereka itu saudara-saudari Yusuf mensifati bapak mereka sendiri bahwasanya bapak mereka adalah orang yang sesat, padahal bapak mereka adalah seorang nabi. Bagaimana mereka itu saudara-saudari Yusuf berusaha membunuh Yusuf dan membuangnya ke tempat yang jauh. Ketahuilah itu disebabkan karena Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya Yusuf. Cinta yang semua orang tidak bisa adil di dalamnya, ya Allah tanamkan di dalam hati, dan bukan termasuk kezaliman, akan tetapi ternyata perbuatan itu dapat menjadikan mereka durhaka kepada orang tua mereka dan dapat menumbuhkan atau menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara mereka sesama saudara. Lalu bagaimana sekarang jika itu merupakan ketidakadilan kedua orang tua terhadap anak-anaknya dalam masalah hadiah dan pemberian? Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah kezaliman, sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ibadallah, ketahuilah ketidakadilan kedua orang tua terhadap anak-anaknya dalam masalah hadiah dan pemberian merupakan sebuah kezaliman yang dapat menjadikan seorang anak durhaka kepada orang tuanya dan dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sesama saudara. Oleh karena itu, berlaku adillah di antara anak-anak kita sebagaimana kita menginginkan mereka sama dalam berbakti dan berlemah lembut kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.